Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi mengenai praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau KDH kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, coba Anda jelaskan simpulan-simpulan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, coba Anda jelaskan karton kertas kerja yang menjelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan yang baru. Kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan yang baru. Kemudian rencana kerja pemerintah daerah yang lama dan yang baru. Kemudian rencana strategis perangkat daerah yang lama dan yang baru. Kemudian ada pula rencana kerja perangkat daerah yang lama dan baru, isi bab dari LKPJ, LPPB, dan ILPPD, dan isi struktur keuangan daerah atau APBD. Kemudian yang ketiga, coba Anda jelaskan isi tanggapan DPRD terhadap LKPJ yang disampaikan oleh kepala daerah kalian masing-masing. Yang keempat, coba Anda jelaskan isi tanggapan DPRD terhadap pertanggungjawaban APBD oleh kepala daerah kalian masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada video berikut ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai simpulan-simpulan peraturan kunci dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini akan mengurai secara mendalam tujuan, ruang lingkup, dan poin-poin krusial dari setiap peraturan yang ditanyakan dalam soal tersebut. Kemudian akan menjelaskan bagaimana peraturan tersebut saling terkait, membentuk hierarki, dan memenuhi kerangka hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan regulasi yang komprehensif dalam mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Peraturan ini juga mencangkup prosedur evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Permendagri ini juga mendefinisikan berbagai istilah dan proses penting yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Beberapa poin penting dari peraturan ini meliputi: yang pertama, pendekatan perencanaan, di mana Permendagri ini menekankan 4 pendekatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama adalah teknokratik. Teknokratik adalah berbasis pada data, analisis ilmiah, dan pertimbangan teknis. Kemudian yang kedua adalah partisipatif, di mana partisipatif ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dalam proses perencanaannya. Yang ketiga adalah politis, di mana hal ini mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih. Yang keempat, atas bawah dan bawah atas, di mana hal ini memastikan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dengan aspirasi serta kebutuhan di tingkat daerah dan masyarakat. Kemudian, penerapan keempat pendekatan ini secara simultan menunjukkan upaya untuk menciptakan perencanaan yang holistik dan inklusif. Hal ini mengatasi tantangan dan dalam tata kelola daerah yang seringkali menghadapi ketidaksesuaian
antara kebutuhan teknis dan aspirasi masyarakat ataupun agenda politik, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan yang namanya kapasitas, tidak hanya dalam analisis data, tetapi juga dalam memfasilitasi partisipasi publik, melakukan negosiasi politik, dan menyinkronkan kebijakan lintas level pemerintahan. Nah, ini akan membangun yang namanya kerangka yang lebih kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kemudian ada yang namanya tahapan penyusunan dokumen, di mana peraturan ini mengatur tahapan rincian untuk penyusunan RPJPD atau RPJMD atau juga bisa Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Nah, di mana tahapnya tersebut meliputi yang pertama pastinya ada persiapan, kemudian ada penyusunan rancangan awal, kemudian ada penyusunan rancangan, kemudian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau dikenal dengan istilah yang namanya musrembang, kemudian ada namanya perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Tahapan serupa juga diterapkan untuk rencana strategis perangkat daerah atau Restra Perangkat Daerah dan juga rencana kerja perangkat daerah atau Renja Perangkat Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 2. Kemudian ada yang namanya rancangan awal RPJPD. Nah, ini adalah proses di mana proses penyusunan rancangan awal RPJPD ini harus dilaksanakan. Nah, ada ketentuan waktunya di mana dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum periode RPJPD sebelumnya berakhir, di mana rancangan awal ini kemudian akan dibahas bersama tim penyusun dan perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan juga saran yang selanjutnya dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyempurnaan. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LKPJ dan Informasi LPPD, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 mengatur mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD yang disampaikan kepada pemerintah. Kemudian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, serta informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau ILPDD kepada masyarakat, di mana peraturan ini dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan akan transparansi dan juga akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan evaluasi dalam kerangka hukum akuntabilitas di Indonesia, di mana penting sekali untuk kita catat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ini telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana fakta bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dibentuk untuk menggantikan regulasi sebelumnya dan kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa kerangka hukum akuntabilitas pemerintahan daerah di Indonesia bersifat yang namanya adaptif, di mana perubahan ini mendorong oleh tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, serta kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan sistem pemerintahan. Nah, ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat yang namanya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Pemerintah daerah harus senantiasa memantau dan mengadaptasi praktik pelaporan mereka sesuai dengan regulasi terbaru untuk memastikan yang pastinya kepatuhan hukum dan juga relevansi informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan daerah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepala keuangan daerah, di mana ruang lingkup peraturan ini sangat luas, meliputi pajak dan retribusi daerah, kemudian kewajiban daerah, kemudian ada penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau dikenal dengan APBD, kemudian penyusunan rancangan APBD, kemudian penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi daripada, kemudian adalah akuntansi dan pelaporan keuangan, serta masih ada pula penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD, aset dan utang daerah, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, kemudian penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan dan bimbingan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa poin penting dari peraturan ini adalah yang pertama, adanya pendekatan kinerja dalam penganggaran, di mana peraturan pemerintah ini menekankan penggunaan pendekatan kinerja dalam perencanaan anggaran, di mana pendekatan ini menggeser fokus penganggaran dari pos belanja atau pengeluaran input menjadi kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja, output atau pula dan outcome. Ini merupakan fondasi penting untuk namanya penganggaran berbasis hasil. Pergeseran pendekatan ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi perubahan filosofis yang menuntut pemerintah daerah untuk memikirkan dampak dan efektivitas setiap pengeluaran, bukan hanya kepatuhan pada prosedur. Adanya indikator kinerja dalam rencana kerja dan juga anggaran satuan kerja perangkat daerah atau dikenal dengan RKASKPD adalah mekanisme kunci untuk mewujudkan akuntabilitas hasil. Yang kedua adalah penyempurnaan dokumen penganggaran, di mana peraturan ini menyempurnakan peraturan dokumen penganggaran dengan memasukkan unsur kinerja dalam setiap dokumen. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja dan mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan juga penganggaran. Pemerintah daerah harus membangun yang namanya sistem pengukuran kinerja yang kuat, melatih aparatur dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, dan memastikan bahwa data kinerja yang digunakan dalam pengambilan keputusan anggaran. Nah, hal ini juga memperkuat di mana adanya peran DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah dalam mengawasi efektivitas daripada program, bukan hanya legalitas pengeluaran. Yang terakhir adalah pencabutan regulasi lama, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merevisi dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, regulasi baru ini juga menyelaraskan struktur APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar daripada akuntansi pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, yaitu laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 secara spesifik mengatur tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya itu mencangkup laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, kemudian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, kemudian ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau RLPPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD, di mana ada beberapa poin penting daripada peraturan ini.
Yang pertama, yang mendasari hukumnya atau dasar hukumnya adalah tujuan untuk dibuatnya peraturan tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang payung tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, adanya pencabutan regulasi lama, di mana PP ini secara eksplisit mencabut peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di mana pencabutan kedua peraturan pemerintah sebelumnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 adalah langkah yang strategis untuk menyederhanakan dan menguatkan yang namanya kerangka hukum pelaporan dan evaluasi dengan mengkonsolidasikan berbagai jenis laporan dan evaluasi di bawah satu payung, di mana pemerintah pusat bertujuan untuk menciptakan standar yang lebih seragam dan meningkatkan kualitas data yang diterima. Kemudian ada prinsip laporan, di mana adanya LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, kemudian juga EPPD atau Ringkasan atau Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kemudian RLPPD, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dimana keempat bagian tersebut disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, akurasi, dan pastinya objektif, di mana penekanan pada kualitas dan keandalan informasi ini menuntut adanya data yang valid dan terverifikasi yang penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, di mana saya akan menjelaskan yang ini adalah mengenai fungsi LPPD atau bisa kita kenal dengan namanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, di mana LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk EPPD. Nah, EPPD adalah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di mana disusun ini berdasarkan juga serta penilaian dan perumusan kebijakan dan pembinaan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, hal ini menunjukkan peran LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai alat manajemen kinerja yang penting. Kemudian ada juga penyusunan LKPJ, di mana penyusunan LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Nah, di mana laporan keterangan pertanggungjawaban ini di mana kepala daerah menyusunnya atau menyusun LKPJ tersebut, laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut berdasarkan format yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, di mana pemerintah daerah harus berusaha memastikan bahwa sistem pengumpulan dan pengelolaan data mereka memenuhi yang namanya standar akurasi yang tinggi, dan juga di mana bahwa laporan yang dihasilkan dapat diandalkan untuk dievaluasi kinerja oleh pemerintah pusat maupun DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan hal ini juga mendorong adanya integrasi data dari berbagai sumber untuk penyusunan laporan yang komprehensif. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, di mana tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di mana Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah peraturan pelaksanaan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, di mana tujuan utamanya adalah untuk menyediakan aturan dan juga prosedur yang lebih rinci dan operasional mengenai bagaimana pelaporan dan juga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan, di mana peraturan ini menjembatani
antara ketentuan umum dalam peraturan pemerintah dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Nah, jadi peraturan tersebut ada beberapa poin penting yang dibahas. Yang pertama mengenai fokus pelaksanaannya, di mana secara spesifik mencangkup laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inti dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Kemudian adanya pencabutan regulasi lama, di mana Permendagri ini mencabut Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini menunjukkan penyelarasan antara regulasi teknis untuk memastikan konsistensi. Kemudian adanya detail teknis. Nah, di mana dalam peraturan ini sebagai peraturan pelaksana, di mana Permendagri ini mengatur format-format spesifik, indikator kinerja yang lebih detail, dan juga prosedur teknis untuk penyusunan, penyampaian, dan evaluasi laporan-laporan tersebut, termasuk tanggung jawab tim, penyusun, dan juga peran aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dalam verifikasi. Kemudian keberadaan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut nomor 18 tahun 2020 itu sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 menunjukkan pentingnya detail operasional dalam sistem regulasi Indonesia, di mana peraturan pemerintah menetapkan kerangka dan prinsip umum, sementara Permendagri menyediakan panduan operasional yang spesifik, di mana ini memastikan bahwa interpretasi dan juga implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 di seluruh daerah akan konsisten dan seragam. Kemudian juga mengurangi ambiguitas dan juga potensi variasi praktik yang tidak diinginkan. Kemudian peraturan daerah harus merujuk secara cermat pada Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tersebut. Yang ini untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap format dan prosedur teknis terbaru dalam penyusunan laporan akuntabilitas. Nah, kepatuhan ini krusial untuk validitas laporan dan proses evaluasi kinerja daerah oleh pemerintah pusat. Nah, demikianlah untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai yang namanya peraturan mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017 nomor 86, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan daripada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan juga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke soalan yang kedua mengenai karton kertas kerja yang menjelaskan isi bab dari perbandingan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang lama dan baru, kemudian rencana pembangunan jangka menengah daerah yang lama dan baru, kemudian rencana kerja pemerintah daerah yang lama dan baru, rencana strategis perangkat daerah yang lama dan yang baru, kemudian rencana kerja perangkat daerah yang lama dan yang baru, isi bab dari LKPJ, LPPD, dan ILPPD, dan isi struktur keuangan daerah atau APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana kita langsung saja membahasnya secara terperinci, di mana pada bagian ini itu akan menyajikan perbandingan terstruktur antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas daerah lama dan yang baru dengan fokus pada perubahan yang diamanatkan oleh peraturan kunci yang telah dibahas sebelumnya, di mana perbandingan ini akan menunjukkan evolusi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Yang pertama adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, di mana RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang menjadi pedoman utama pembangunan jangka panjang di suatu daerah.
struktur dan isi bab, di mana Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang baru itu merupakan penyusunan RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang diatur secara sistematis melalui beberapa tahapan, dimulai dari persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang atau musyawarah di tingkat masyarakat, kemudian ada perumusan rancangan akhir dan penetapan, di mana rancangan awal RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus disusun paling lambat 1 tahun sebelum periode RPJPD sebelumnya berakhir, di mana muatan rancangan awal RPJPD setidaknya mencakup daripada visi dan juga misi daripada daerah. Kemudian harus adanya arah kebijakan dan juga sasaran pokok daerah, di mana pembahasan rancangan awal ini melibatkan tim penyusun bersama perangkat daerah untuk memperoleh masukan dan saran yang kemudian dirumuskan dalam berita acara kesepakatan untuk penyempurnaan, di mana RPJPD atau rancangan daripada pembangunan jangka panjang daerah ini merupakan penjabaran daripada visi, misi, dan juga arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW, di mana perbandingan dengan RPJPD lama. Nah, RPJPD lama atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang lama itu diatur dalam sebelum Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dan dimanapun meskipun dokumen yang disajikan tidak secara eksplisit mendeskripsikan struktur RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebelum Permendagri nomor 86 tahun 2017, peraturan ini sendiri merupakan penyempurnaan dari tata cara perencanaan sebelumnya, di mana peraturan sebelumnya seperti Permendagri nomor 54 tahun 2010 juga mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah, di mana perubahan utama yang dibawa oleh Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 adalah penekanan yang lebih kuat pada pendekatan perencanaan yang komprehensif, dimulai dari teknokratik, kemudian partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, serta integrasi yang lebih erat dengan RT/RW atau Rencana Pembangunan Tata Ruang Wilayah, dan juga RPJPN. Nah, RPJPN tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah, ini menunjukkan upaya untuk memastikan konsistensi antara rencana pembangunan daerah dengan kerangka nasional dan tata ruang, serta meningkatkan yang namanya kualitas proses perencanaan melalui keterlibatan daripada berbagai pihak. Setelah kita membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD, nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, di mana RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran daripada visi, misi, dan juga program kepala daerah terpilih. Nah, struktur dan isi babnya ini telah diatur dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Nah, untuk versi yang barunya, di mana sistematika dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 umumnya meliputi 9 bab utama. Nah, yang pertama itu ada di bagian pendahuluan adalah latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan. Yang kedua, ada gambaran umum kondisi daerah, di mana di sini dijelaskan analisis kondisi existing daripada daerah. Yang ketiga adalah gambaran keuangan daerah, di mana gambaran keuangan daerah adalah kondisi dan proyeksi keuangan daerah. Kemudian yang keempat adalah
permasalahan dan isu-isu strategis daerah, di mana permasalahan dan isu-isu strategis daerah adalah identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang relevan. Yang kelima adalah visi, misi, dan tujuan serta sasaran. Nah, di mana di sini dijelaskan mengenai penjabaran daripada visi dan misi kepala daerah terpilih yang menjadi tujuan dan juga sasaran yang terukur. Yang keenam adalah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, di mana pada bagian ini, di bagian strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, itu penentuan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta program-program dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, di mana kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah adalah proyeksi pendanaan yang akan atau yang sekiranya akan dibutuhkan untuk program pembangunan. Dan yang ke-8 adalah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di mana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indikator kerja untuk mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang bagian terakhir adalah bagian penutup, di mana di sini jelaskan kesimpulan dan juga arahan lebih lanjut. Nah, untuk penyusunan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dimulai dengan rancangan teknokratik yang minimal berisi 4 bab. Nah, 4 bab ini terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah, dan permasalahan dan isu-isu strategis. Nah, rancangan ini kemudian disempurnakan berdasarkan visi, misi, dan juga program kepala daerah terpilih, sehingga bab-babnya itu bertambah menjadi 9 bab. Setelah kepala daerah dilantik, disusun rancangan awal RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan rancangan teknokratik yang kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik untuk penyempurnaannya. Nah, di mana rancangan awal RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah diajukan kepada kepala daerah untuk persetujuan pembahasan dengan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, untuk yang perbandingan dengan RPJMD lama atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang lama itu sebelum Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana Permendagri nomor 86 tahun 2017 memperkuat keterkaitan antara RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan RPJPD dan juga RT/RW daerah, serta dengan RPJMN dan juga RPJMD provinsi, di mana peraturan ini juga menekankan evaluasi internal dokumen dengan membandingkan indikator hasil evaluasi dengan perencanaan bab 2 dengan bab 8 ya. Kemudian dan ketersediaan pendanaan dengan rencana pembiayaan pada bab 3 dan bab 7. Ya, kemudian selain itu juga Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mendorong penilaian keterkaitan isu strategis dengan visi dan misi kepala daerah pada bab 5 dan juga bab 4, dan ini menunjukkan peningkatan fokus pada konsistensi internal dokumen dan keselarasan dengan dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi, di mana perubahan ini mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang lebih koheren, terukur, dan selaras pastinya dengan yang namanya kerangka pembangunan nasional dan juga regional. Selanjutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, di mana RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, di mana struktur dan isi bab sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang baru, di mana sistematika RKPD umumnya meliputi yang pertama ada bagian pendahuluan, di mana pendahuluan terdiri dari latar belakang, dasar hukum,
dan sistematika penulisan. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum kondisi daerah, di mana pada hal ini menganalisis yang namanya kondisi existing dari daerah. Yang ketiga adalah kerangka ekonomi dan keuangan daerah, di mana hal ini membahas arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, termasuk pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah. Yang keempat adalah sasaran dan prioritas pembangunan daerah, di mana sasaran dan prioritas pembangunan daerah adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah atau RPJMD tahun rencana. Yang kelima adalah rencana kerja dan pendanaan daerah, di mana pada bagian rencana kerja dan pendanaan daerah terdiri dari program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan juga target kinerja serta lokasi. Yang keenam, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Dan yang terakhir adalah penutup, di mana pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan arahan lebih lanjut. Kemudian RKPD sendiri disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrembang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan, di mana dalam musrembang RKPD dilakukan kesepakatan terhadap program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, di mana perbandingan dengan RKPD yang lama, yaitu sebelum Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana Permendagri nomor 86 tahun 2017 memperkuat proses penyusunan RKPD, di mana dengan menekan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Nah, di mana peraturan ini juga mengamanatkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang lebih rinci, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan layanan dasar dan juga tugas fungsi perangkat daerah. Nah, selain itu juga RKPD adalah dia harus mengemukakan arahan nasional di bidang ekonomi dan bersumber dari RKP di nasional, di mana dan ini juga sesuai dengan kebijakan ekonomi dalam RPJMD provinsi atau kabupaten atau juga kota. Nah, perubahan ini bertujuan untuk membuat RKPD lebih responsif terhadap kondisi aktual, kemudian terintegrasi dengan rencana pembangunan yang lebih tinggi dan berorientasi pada penyelesaian yang namanya sebuah masalah. Selanjutnya adalah rencana strategis perangkat daerah atau Restra perangkat daerah, di mana Restra atau rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun, di mana Restra atau rencana strategis daripada perangkat daerah sendiri memuat tujuan, kemudian sasaran, program dan kegiatan, serta disusun dengan berpedoman pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana struktur dan isi bab itu sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang baru, yaitu sistematika penulisan Restra atau rencana strategis daripada perangkat daerah umumnya meliputi yang pertama bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan. Kemudian yang kedua adalah gambaran pelayanan perangkat daerah, di mana gambaran pelayanan perangkat daerah itu berisi analisis tugas dan fungsi daripada perangkat daerah. Yang ketiga adalah permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, di mana pada bagian ini permasalahan dan isu strategis perangkat daerah itu adalah identifikasi masalah atau permasalahan dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah. Kemudian yang keempat adalah tujuan dan sasaran, di mana pada bagian tujuan dan sasaran itu adalah penjabaran tujuan dan sasaran daripada perangkat daerah. Kemudian yang kelima adalah strategi dan arah kebijakan. Pada bagian strategi dan arah kebijakan itu berisi penentuan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian yang berikutnya adalah rencana program dan kegiatan serta pendanaan, di mana pada bagian rencana program dan kegiatan serta pendanaan itu meliputi rencana program, kegiatan dan alokasi pendanaan yang akan dilakukan selama 5 tahun. Kemudian ada
kinerja penyelenggaraan bidang urusan, di mana pada bagian kinerja penyelenggaraan bidang urusan itu merupakan indikator kinerja untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas dan fungsi. Dan yang bagian terakhir adalah penutup, di mana penutup sendiri sama seperti rencana-rencana sebelumnya, yaitu berisi kesimpulan dan juga arahan lebih lanjut, di mana pada penyusunan restra atau rencana strategis daripada perangkat daerah dimulai dengan penyampaian surat edaran kepala daerah kepada kepala perangkat daerah, di mana dengan melampirkan rancangan awal atau RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan pasal 58 ayat 1. Dan di mana rancangan awal RPJMD ini atau rancangan pembangunan jangka menengah daerah ini menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan awal restra perangkat daerah atau rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan pasal 58 ayat 2. Nah, kemudian rancangan awal restra perangkat daerah atau rencana strategis perangkat daerah kemudian dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum perangkat daerah atau bisa juga lintas perangkat daerah. Nah, hal ini dilakukan untuk memperoleh saran serta pertimbangan, dan ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1. Kemudian jika dibandingkan dengan restra perangkat daerah sesuai yang lama atau rencana strategis perangkat daerah yang lama sebelum Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di mana pada sebelum Permendagri tersebut pada restra atau rencana strategis daripada perangkat daerah juga mendasarkan pada RPJMD, di mana RPJMD tadi adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Namun Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 memperkuat proses penyusunan dengan menekankan verifikasi rancangan awal, restra atau rencana strategis perangkat daerah oleh Bapeda. Nah, di mana Bapeda ini untuk memastikan kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Ya, seperti yang kita tahu, RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, hal ini untuk memastikan juga bahwa restra atau rencana strategis daripada perangkat daerah benar-benar selaras dengan prioritas dan arah daripada kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung daripada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daripada daerah tersebut. Selanjutnya adalah rencana kerja perangkat daerah, di mana dikenal dengan istilah Renja Perangkat Daerah, di mana Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Nah, di mana dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Nah, di mana Renja atau rencana kerja sendiri ini adalah rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja selama 1 tahun dan merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 tahunan. Renja atau rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada restra atau rencana strategis perangkat daerah dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Nah, struktur dan isi babnya sesuai dengan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang baru, berisi tentang sistematika renca atau rencana kerja dari perangkat daerah yang umumnya meliputi yang pertama itu pasti ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan juga tujuan. Yang kedua adalah evaluasi dan pelaksanaan renca perangkat daerah tahun lalu, di mana hal ini adalah kajian atau review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renca atau rencana kerja perangkat daerah tahun lalu. Nah, kemudian dan perkiraan capaian tahunan yang akan berjalan. Nah, di mana hal ini mengacu pada APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, di mana tahun ini pada bab ini juga memuat analisis kinerja pelayanan perangkat daerah. Kemudian ada juga isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta penelaahan usul program dan kegiatan masyarakat. Kemudian juga di bagian ketiga itu ada tujuan dan sasaran perangkat daerah, di mana tujuan dan sasaran perangkat daerah itu meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional, kemudian tujuan dan sasaran daripada rencana kerja perangkat daerah atau renca perangkat daerah tersebut.
Kemudian selanjutnya adalah rencana program, dan bagian selanjutnya adalah rencana program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah, di mana rencana program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah itu merupakan rincian program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan. Dan bagian terakhir adalah bagian penutup, di mana ini berisi catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut. Nah, pada proses penyusunan renja atau rencana kerja perangkat daerah dimulai dengan persiapan penyusunan pada minggu pertama bulan November, diikuti dengan penyusunan rancangan awal atau ranwal renja, rencana kerja. Kemudian ranwal renja ini atau rancangan awal rencana strategis rencana kerja tersebut ini berpedoman pada restra atau rencana strategis perangkat daerah masing-masing. Nah, di mana dan itu berisi juga hasil daripada evaluasi renja atau rencana kerja dari perangkat daerah tahun lalu, yaitu dan juga untuk yang tahun berjalan. Nah, kemudian juga rancangan awal atau renja sendiri, rencana awal renja tersebut atau rencana kerja tersebut kemudian disempurnakan berdasarkan hasil forum dari perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Nah, kemudian penetapan renja atau penetapan daripada rencana kerja perangkat daerah dilakukan paling lambat 1 bulan. Nah, 1 bulan setelah peraturan wali kota tentang LKPD ditetapkan, itu juga peraturan daripada bupati. Nah, kemudian untuk kita sebagai perbandingan, kita dapat lihat perbandingan dengan renja atau rencana kerja perangkat daerah yang lama, yaitu sebelum Permendagri atau sebelum peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, di mana pada Permendagri atau peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 secara eksplisit mengamatkan bahwa perangkat daerah menyusun restra atau rencana strategi perangkat daerah dan renja atau rencana kerja rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan pasal 15 ayat 1, di mana peraturan ini memperjelas alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, di mana perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa renja atau rencana kerja daripada perangkat daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD dengan fokus pada pengkajian kondisi existing perangkat daerah dan juga evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa perencanaan tahunan perangkat daerah lebih terarah, kemudian juga berbasis evaluasi kinerja dan juga selaras dengan prioritas daripada daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, dan juga ada juga laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau ILPPD. Nah, di mana ketiga dokumen ini adalah alat akuntabilitas penting bagi kepala daerah. Nah, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap rezim pelaporan ini dan mencabut peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, di mana perbandingan struktur dan isi bab pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri peraturan dalam negeri nomor 18 tahun 2020 yang baru dibandingkan dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang lama, di mana yang pertama, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Nah, LPPD yang baru itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 memiliki ruang lingkup yang mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, desentralisasi dalam hal ini, terus tugas pembantuan, dan yang terakhir adalah tugas umum pemerintahan. Sedangkan dalam hal ini juga dia memuat. Nah, kalau tadi ruang lingkupnya itu, kemudian yang untuk yang memuat dia ini di mana LPPD ini atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini disusun berdasarkan indikator kerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, di mana data yang dituangkan dalam LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah. Nah, kemudian LPPD
atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari bagian provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri. Nah, untuk sedangkan LPPD kabupaten atau kota atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota itu kepada Menteri melalui Gubernur. Nah, hal ini paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir melalui sistem informasi elektronik secara daring. Nah, hal ini fungsinya sendiri itu adalah semuanya ini LPPD ini sesuai dengan peraturan yang baru berfungsi di mana supaya LPPD ini atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD serta penilaian, kemudian perumusan kebijakan dan pembinaan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Sedangkan untuk LPPD lama atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 di mana memiliki ruang lingkup yang sama ya seperti yang sebelumnya di mana meliputi daripada desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Namun dalam hal ini untuk muatannya sendiri materi LPPD pada bagian lama ini urusan desentralisasi meliputi ringkasan LKPD, kemudian juga kerangka ekonomi daerah, kemudian ada prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, serta penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan dengan rincian program, kegiatan, pencapaian SPM, SKPD, pelaksana, jumlah pegawai, alokasi anggaran, fasilitas, kemudian ada proses pembangunan, masalah, dan juga solusi. Materi LPPD sendiri atau materi daripada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri itu dia itu berisi tentang ringkasannya. Jadi kalau misalnya untuk evaluasinya sendiri itu berisi tentang ringkasan hasil evaluasi yang disampaikan kepada Menteri, Presiden atau Menteri. Nah, untuk perbedaannya sendiri dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pelaksanaannya, di mana memperkuat aspek indikator kinerja terukur dan verifikasi data oleh inspektorat daerah. Nah, kemudian ini menunjukkan peningkatan penekanan pada akurasi dan juga validitas data untuk evaluasi kinerja yang lebih objektif. Kemudian kewajiban penyampaian secara daring melalui sistem informasi elektronik juga merupakan kemajuan signifikan dalam transparansi dan efisiensi pelaporan dibandingkan era Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang masih memungkinkan pelaporan konvensional. Kemudian perubahan ini mencerminkan evolusi menuju tata kelola berbasis data yang lebih modern dan terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, di mana LKPJ yang baru atau laporan keterangan pertanggungjawaban yang baru itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, di mana ruang lingkupnya terdiri dari pelaksanaan urusan pemerintahan atau desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, di mana LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban terdiri dari LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan, di mana muatannya itu muatan dari laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tersebut menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, makro, dan kemudian juga itu tadi adalah pendapatan dan belanja, kemudian pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Nah, LKPJ itu disusun atau laporan keterangan pertanggungjawaban itu disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Dan ini penyampaian di mana ini disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD atau dalam perwakilan rakyat daerah 1 kali dalam 1 tahun. Nah, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, DPRD
membahas LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban secara internal dan menetapkan keputusan DPRD sebagai rekomendasi perbaikan. Kemudian LKPJ yang lama ya, atau laporan keterangan pertanggungjawaban yang lama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, di mana ruang lingkupnya itu sama seperti yang sebelumnya, meliputi desentralisasi, tugas pembantuan, dan juga tugas umum pemerintahan. Juga terdiri dari LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan. Nah, di mana muatannya sendiri tadi LKPJ ini setidaknya menjelaskan arah kebijakan umum, kemudian pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, kemudian juga ada pendapat yang terdiri dari pendapatan dan belanja, kemudian pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan, di mana dalam hal ini penyampaiannya dilakukan atau disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana DPRD sendiri akan membahas secara internal dan menetapkan keputusan DPRD. Kemudian untuk perbedaan dan implikasinya secara substantif, muatan LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban tidak banyak berubah antara PP atau peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 dan PP nomor 13 tahun 2019 atau peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019. Namun pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 mempertegas bahwa LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban disusun berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Ini menguatkan keterkaitan antara dan ini memperkuat di mana di sini dia adalah untuk mempertegas ya bahwa keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan akuntabilitas. Nah, selain itu PP juga atau peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 secara eksplisit menyatakan bahwa jika LKPJ atau laporan daripada keterangan pertanggungjawaban tidak direspon selama 30 hari, dianggap tidak ada rekomendasi perbaikan. Hal ini mendorong DPR untuk lebih proaktif dalam memberikan tanggapan. Nah, terakhir adalah informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau dikenal dengan ILPPD. Nah, ILPPD sendiri itu ada yang baru sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019, di mana muatan dan penyampaian tetap kepala daerah wajib memberikan yang namanya informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan atau media elektronik secara bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah. Nah, muatan informasi LPPD adalah ringkasan LPPD. Nah, di mana masyarakat dapat memberikan tanggapan sebagai masukan daripada perbaikan. Nah, untuk LPPD yang lama atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lama sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, di mana pada hal ini ada muatan dan penyampaian di mana kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan atau media elektronik. Disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah. Nah, muatan informasi dari LPPD sendiri merupakan ringkasan LPPD dan kemudian masyarakat dapat memberikan tanggapan dan informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan. Untuk perbedaan dan juga implikasinya itu adalah tidak ada perbedaan substansial dalam ketentuan ILPPD atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, di mana antara kedua peraturan tersebut ya, baik peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 maupun peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007, di mana keduanya menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat dan juga membuka ruang bagi partisipasi publik melalui pemberian tanggapan. Nah, hal ini menunjukkan konsistensi daripada
komitmen terhadap akuntabilitas politik. Nah, secara keseluruhan perubahan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ke Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Nah, yang dijabarkan oleh Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat kerangka akuntabilitas daerah melalui peningkatan kualitas data, kemudian ada standarisasi format, dan juga pemanfaatan teknologi informasi. Nah, hal ini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya melaporkan apa yang telah dilakukan, tetapi juga bagaimana kinerja tersebut dicapai dan dampaknya. Kemudian juga di sini akan dibahas mengenai struktur keuangan daerah atau APBD. Nah, di mana APBD atau struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami perubahan signifikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, di mana peraturan baru ini menyelaraskan struktur APBD dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, di mana struktur APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menurut pasalnya yang ke-27 ayat 1, yaitu APBD memiliki struktur yang terpadu, terdiri dari yang pertama, untuk bagian pendapatan daerah. Nah, bagian pendapatan daerah sendiri adalah seluruh hak daripada daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ini mencakup seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, serta penerimaan lain yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam satu tahun anggaran. Kemudian yang kedua adalah belanja daerah. Nah, untuk bagian belanja daerah, seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, ini meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah, serta pengeluaran lain yang diakui sebagai pengurangan ekuitas sebagai kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Yang ketiga adalah pembiayaan, di mana pada bagian pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi tanggapan daripada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah, di mana di sini saya mengambil bentuk daerah, yaitu daerah daripada kabupaten saya sendiri, yaitu daripada Kabupaten Langkat. Nah, di mana pada Kabupaten Langkat DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran konstitusional yang vital dalam mengawasi kinerja daripada kepala daerah, termaksud melalui pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ, di mana tanggapan DPRD ini menjadi cerminan dari fungsi pengawasan dan juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan di masa yang mendatang, di mana tanggapan DPRD atau tanggapan daripada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari Bupati Langkat pada tahun 2021, di mana pada rapat paripurna DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, tepatnya pada Kamis tanggal 14 April, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengeluarkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ dari Bupati Langkat tahun 2021. Nah, rekomendasi ini termuat dalam Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2022 yang berisi catatan strategis, kemudian ada saran, masukan, dan juga koreksi yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Langkat.
Nah, di mana rekomendasi ini nantinya berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan, mencangkup pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan juga tugas umum pemerintahan. Di mana beberapa poin spesifik dari rekomendasi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat untuk LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban di tahun 2021 meliputi yang pertama, rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas PMD. Nah, di mana harus adanya yang pertama pelatihan Pilkades. Nah, pelatihan Pilkades adalah di mana Pansus LKPJ merekomendasikan agar Dinas PMD menyediakan pelatihan bagi panitia pemilihan kepala desa atau Pilkades. Kemudian yang kedua, seleksi calon yang transparan, di mana Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah diminta untuk menerapkan sistem seleksi yang transparan bagi calon kepala desa. Yang ketiga adalah netralitas kepala desa aktif. Nah, di mana Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kepala daerah aktif untuk menjaga netralitas selama pilkades atau pemilihan kepala desa. Nah, di mana selain itu pula ada juga koordinasi data kependudukan, di mana Komisi A merekomendasikan Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil ya, di mana pada ini akan dilakukan namanya pemutakhiran data kependudukan di desa. Selanjutnya ada juga mengenai profesionalisme dan netralitas Pilkades, di mana Komisi A juga meminta agar Dinas PMD atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilkades atau pemilihan kepala desa. Kemudian juga akan dibahas mengenai harapan dan juga fraksi daripada fraksi-fraksi DPRD, di mana fraksi-fraksi DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah Langkat menyatakan harapan agar Pilkades atau pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2022 sehingga dapat berjalan lancar dan aman, menjadi tolak ukur daripada kemajuannya. Kemudian juga lanjut ada mengenai tindak lanjut dan rekomendasi ya. Jadi mana Ketua DPRD Langkat Sri Bana Praginangin mendesak PLT Bupati Langkat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan guna memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Langkat di masa mendatang, di mana PLT Bupati Langkat atau Syah Afandi melalui Sekretaris Daerah Indah Salahuddin menyampaikan apresiasi atas pandangan, tanggapan, dan masukan dari Pansus, fraksi, dan juga Komisi DPRD Langkat terkait kinerja pemerintah daerah pada tahun 2021, dan beliau juga mengakui bahwa rekomendasi tersebut merupakan tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsi dan pengawasan perbaikan administrasi pemerintahan daerah dan akan juga menjadi bahan evaluasi untuk bekerja lebih optimal. Selanjutnya adalah mengenai tanggapan DPRD Kabupaten Langkat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat terhadap LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Langkat tahun 2023, di mana DPRD Kabupaten Langkat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna pada Rabu tanggal 17 bulan 4 ya April tahun 2024, di mana untuk mengeluarkan surat keputusan tentang rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Langkat tahun 2023. Nah, rekomendasi ini berupa catatan strategis yang mencangkup saran, masukan, dan koreksi yang harus menjadi perhatian dan juga pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Langkat ke depannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana Edi Bahagia selaku Ketua Panitia Khusus atau Pansus daripada LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban membacakan rekomendasi yang merupakan gabungan dari rekomendasi
komisi-komisi DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Langkat, kemudian fraksi-fraksi dan juga rekomendasi Pansus terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Kabupaten Langkat, di mana beberapa poin spesifik dari rekomendasi DPRD Kabupaten Langkat untuk LKPJ tahun 2023 meliputi adanya yang pertama mengenai penurunan angka stunting, di mana DPRD meminta pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus berupaya menurunkan prevalensi angka stunting. Nah, hal ini menunjukkan perhatian DPRD terhadap isu kesehatan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia. Kemudian pengelolaan sampah berkelanjutan, di mana rekomendasi juga mencangkup pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan tujuan agar sampah dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat. Ini mencerminkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan potensi ekonomi sirkular. Kemudian adalah penertiban bangunan atau kios tidak berizin, di mana penertiban bangunan atau kios tidak berizin, Pansus meminta agar dinas terkait untuk menertibkan bangunan atau kios tidak berizin di area museum dan menertibkan pedagang yang berjualan di tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar, kemudian di atas saluran parit, dan jembatan. Nah, rekomendasi ini menyoroti pentingnya penegakan peraturan daerah dan penataan ruang publik. Kemudian juga ada peningkatan pertumbuhan investasi, di mana untuk mendorong pertumbuhan investasi, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat meminta agar pemerintah daerah untuk membuat langkah-langkah strategis guna menarik minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan investasi di Kabupaten Langkat. Nah, ini menunjukkan fokus DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pengembangan ekonomi daerah. Dalam rekomendasi yang dibacakan Ketua Pansus tersebut, terdapat 39 SKPD yang diberikan rekomendasi, meliputi dinas, badan, kantor, bagian sekretariat Pemkab, dan juga camat. Nah, Ketua DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Langkat, Sri Bana Praginangin, berharap rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Langkat ke depannya dapat lebih baik lagi. Nah, kemudian PJ Bupati Langkat, Faisal Hasmi, menanggapi rekomendasi tersebut dengan mengucapkan terima kasih kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian dari hal ini dapat kita lihat perbandingan antara tanggapan LKPJ 2021 dan 2023 yang menunjukkan bahwa DPRD Langkat secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan konstruktif. Nah, pada tahun 2021 itu fokus lebih pada isu pilkades atau pemilihan kepala desa dan data kependudukan. Nah, sementara untuk tahun 2023 isu-isunya itu seperti stunting, pengelolaan sampah, penertiban, dan investasi menjadi prioritas. Nah, hal ini mencerminkan adaptasi DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah terhadap isu-isu aktual yang memang saat ini sedang dihadapi oleh Kabupaten Langkat itu sendiri. Lanjut, kita akan bahas untuk soal nomor 4, yaitu coba jelaskan isi tanggapan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pertanggungjawaban APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala Daerah dari kabupaten atau daerah kalian masing-masing. Jadi di sini saya memilih yaitu Kabupaten Langkat, di mana Kabupaten Langkat sendiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, di mana pada pertanggungjawabannya sendiri itu, di mana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas akuntabilitas keuangan kepala daerah kepada DPRD. Nah, di mana proses ini melibatkan pembahasan dan juga persetujuan DPRD terhadap laporan realisasi anggaran. Nah, di mana akan dibahas yang pertama itu untuk pertanggungjawaban APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021. Nah, di mana pada Senin tanggal 11 Juli 2022 PLT Bupati Langkat yaitu Haji Syaf Afandi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran
2021 dalam rapat paripurna DPRD Langkat, di mana rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat yaitu Sri Bana Pranginangin dan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dari 8 fraksi DPRD Langkat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Langkat, di mana fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan itu meliputi Partai Golkar, kemudian juga ada PDI Perjuangan, kemudian ada Keadilan, kemudian ada Pembangunan Kebangsaan, ada Keadilan Pembangunan Kebangsaan atau KPK, terus kemudian ada Bintang Persatuan Indonesia yaitu BPI, kemudian Partai Demokrat, kemudian ada Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian ada Nasional Demokrasi atau Nasdem, dan juga Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, di mana PLT Bupati Langkat menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2021, tanggal 4 Oktober 2021 tentang perubahan daripada APBD tahun anggaran 2021, di mana anggaran pendapatan ditetapkan sebesar sekitar 2 triliun, namun sementara belanjanya itu kurang dari yang lebih banyak daripada yang ditetapkan itu. Jadi sehingga di sini menyebabkan defisit atau kekurangan anggaran itu sekitar 191 miliaran. Jadi kemudian lebih lanjut juga PLT Bupati Langkat memaparkan daripada realisasinya pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 itu mencapai 2.000-an atau sekitar 106,17% dibandingkan dengan target. Sementara itu anggaran belanja yang terrealisasi itu cukup di mana dia terpenuhi itu 93,13% dari target yang ditargetkan, di mana juga pembiayaan ini dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan juga pengeluaran pembiayaan daerah, di mana penerimaan pembiayaan daerah terrealisasi sebesar 197 miliar dan juga di sini ada pengeluaran biaya daerah terrealisasi sebesar sekitar 5 miliar. Nah, arus kas dan saldo kas daerah per 31 Desember 2021 mencapai 291.477.163.832. Nah, meskipun secara spesifik tidak ada yang membahas ini secara spesifik mengenai poin-poin persetujuan atau catatan dari setiap fraksi DPRD, fakta bahwa rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi menunjukkan adanya proses pengawasan yang aktif, di mana DPRD sebagai lembaga legislatif menggunakan forum ini untuk mengevaluasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, persetujuan akhir terhadap LPJ atau LPJ daripada APBD sendiri menjadi peraturan daerah menandakan bahwa DPRD telah menerima dan menyetujui laporan tersebut, meskipun mungkin dengan catatan dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam pandangan fraksi. Kemudian juga ada di sini yang bagian kedua itu pertanggungjawaban APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023, di mana DPRD Langkat menyetujui laporan pertanggungjawaban LPJ dari pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda, di mana persetujuan ini dilakukan setelah mendengar pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Langkat, di mana PJ Bupati Langkat Faisal Harismi menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD atas pandangan, tanggapan, dan masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian program pembangunan, serta isu-isu kemasyarakatan. Beliau menekankan juga bahwa setiap masukan tersebut nantinya akan menunjukkan tanggung jawab moral para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat, dan bahwa tanggapan tersebut bukan untuk mencari kekurangan, tapi juga untuk sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan masyarakat, di mana Ketua DPRD Langkat Sri Bana Pranginangin menyatakan
bahwa Badan Anggaran telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023, di mana beliau berharap Perda atau peraturan daerah APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah 2023 yang telah ditetapkan bersama tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat Langkat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan religius. Nah, sebelumnya juga pada tanggal 25 November 2022, tepatnya hari Jumat, di situ DPRD Kabupaten Langkat juga menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah daripada Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 menjadi peraturan daerah. Nah, persetujuan ini ditandai dengan kesepakatan 8 fraksi di DPRD Langkat dan penandatanganan surat keputusan serta berita acara persetujuan bersama kepala daerah dengan pimpinan DPRD Langkat, di mana rincian APBD 2023 yang disetujui adalah sebagai berikut. Jadi total APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerahnya itu ada 1.993, 215, 976, 198. Nah, untuk PAD-nya sendiri atau pendapatan asli daerah itu ada sekitar 170 miliar. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah dan yang dipisahkan dan lain-lain mengenai pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer itu sekitar 1,7 miliar. Kemudian ada juga terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Juga lain-lain pendapatan daerah yang sah itu sekitar 48 juta. Kemudian ada belanja daerah juga ada sekitar 1,9 miliar. Kemudian terdiri dari belanja operasi, kemudian dari belanja operasi ini sendiri ada pegawai, kemudian ada barang dan jasa, hibah bantuan sosial, kemudian juga belanja modul itu peralatan mesin, bangunan dan konstruksi, jalan, jaringan dan irigasi. Ada juga aset tetap lainnya. Juga ada belanja tidak terduga dan belanja transfer, di mana belanja transfer sendiri adalah bagi hasil dan bantuan keuangan. Dan ada surplus sekitar 3 juta, kemudian 3 miliar. Kemudian ada pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah itu pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar 3 miliar, sehingga pembiayaan neto sebesar minus 3 miliar dan sisanya pembiayaan anggaran daerah tahun berkenan sebesar 0. Kemudian PLT Bupati Haji Syah Afandi SH menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Langkat atas kerjasama mereka dan menyatakan bahwa masukan mereka berkontribusi pada pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Beliau juga mengingatkan kepala perangkat daerah atau KPD untuk memastikan kegiatan yang dianggarkan dilaksanakan sesuai peraturan, tepat waktu, berkualitas dan mencapai target, di mana Ketua DPRD Sri Bana Pranginangin berharap peraturan daerah APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat. Dan untuk perbandingan antara pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2021 itu menunjukkan pola yang konsisten dalam proses pengawasan DPRD Langkat, di mana pada kedua tahun tersebut DPRD secara aktif membahas laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang disampaikan oleh kepala daerah. Meskipun rincian pandangan fraksi untuk tahun anggaran 2021 tidak tersedia, adanya pembahasan oleh 8 fraksi menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi
untuk tahun 2023, di mana proses persetujuan dari APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut juga melibatkan kesepakatan fraksi yang kemudian disahkan menjadi perda atau peraturan daerah. Hal ini untuk menegaskan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.